Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalam ala man la nabiyyan ba'dah. Amma ba'du. Kita awali dengan umul kitab surat al-Fatihah. Semoga dengan wasilah Fatihah Allah berikan kita kemudahan dan berharap insya Allah ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Suratnya nomor yang kelima, Al-Maidah, ayatnya 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq, dan ceritakanlah kisah dua putra Nabi Adam. Nabi Muhammad diperintahkan Allah menceritakan kisah dua putra Nabi Adam. Nama-nama anak laki-laki Nabi Adam enggak tertera di ayat ini, tapi di banyak buku tafsir terkhusus At-Tabari namanya tertulis Qabil dan Habil. Biar gampang enak menyampaikannya harus pakai perada ya. Kalau saya kiri ke atas ini Qabil. Qabil lahir kembar dengan wanita yang di kemudian hari sangat cantik, namanya adalah Ikrimah. Kalau saya begini namanya Ikrimah. Ada nggak di dunia ini lahir kembar laki dan perempuan? Banyak. Qabil memiliki adik lahir. Qabil memiliki adik namanya Habil, lahir pun kembar dengan wanita yang di kemudian hari tidak secantik Ikrimah, namanya adalah Labuza. Ini Qabil, ini Ikrimah, ini Habil, dan ini Labuza. Allah mewahyukan Nabi Adam agar menikahkan anak-anaknya secara silang. Allah mewahyukan Nabi Adam agar menikahkan anak-anaknya secara apa? Silang. Berarti mikrofonnya mati, Patrio. Ya. Suara apa tuh? Bismillah, bismillah. Itu suara apa tuh, Patrio? Ada suara double kayaknya di sini. Oh ya, sampai mana tadi ya? Jangan ngegas biasanya. Ya, Allah mewahyukan Nabi Adam agar menikahkan anaknya secara silang. Berarti Qabil menikahi Labuza dan Habil menikahi Ikrimah. Sini deh, pandangan tidak lihat Quran dan handphonenya ya. Ini kan kakak, abang, ini adik. Ini kan adik dan ini kakak. Kenapa di zaman Nabi Adam dibolehkan menikahi kakak dan adik? Bukannya belum ada orang, emang perintah Allah. Bapak sehat Pak? Emang perintah dari siapa tadi? Allah. Dan inilah cikal bakal dosa
penyakit hati pertama di muka bumi. Tidak sukanya Qabil kepada Habil karena mendapati yang lebih cantik namanya Ikrimah. Maka dia nggak suka adiknya dapat nikmat lebih. Seseorang yang tidak menyukai saudaranya dapat nikmat lebih, temannya dapat nikmat lebih, sudah bisa dipastikan itu penyakit hati, namanya adalah hasad. Atau kita sebutannya apa? Dengki. Ada nggak doa biar nggak dengki Ustadz? Ada. Suratnya 59 Al-Hasyr ayatnya 10. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Coba yuk Bang Permata, tolong ulangi doa biar enggak iri. Robbana atina fid dunya. Nanti buka ya suratnya 59 ayat 10. Kembali lagi ya. Maka tidak lihat Quran dulu ya. Handphonenya tar dulu ya. Maka penyebab penyakit hati di muka bumi pertama adalah apa tadi? Dengki. Sama-sama ya. Penyebab kedengkian itu adalah fitnah. Ulangi saya. Penyebab kedengkian itu adalah apa? Dan fitnah pertama di muka bumi yang mengakibatkan orang dengki adalah fitnah. Ini jenis kelaminnya apa nih? Makanya wanita penyebab pertama fitnah bagi laki-laki. Makanya Nabi berpesan kehancuran Bani Israel karena fitnah wanita. Maka sering kita dengar ungkapan hati-hati dengan 3 kata yang kata-kata tersebut ujungnya huruf ta, yaitu harta, tahta, wanita. Berapa banyak laki-laki tersungkur jatuh gara-gara rayuan wanita, tapi berapa banyak suami sukses karena doa dan dukungan wanita. Maka semakin banyak wanitanya yang mendoakan, suaminya semakin sukses. Ada nggak Ustadz atau Kiai istrinya 2? Enggak, jangan bilang banyak. Ada apa enggak? Jangan parah ya Allah. Bisa dipahami ya. Nah, dosa yang pernah terjadi di atas langit, dosa yang pernah terjadi di atas langit adalah tidak mau sujudnya iblis kepada Nabi Adam. Dan karakter ini 2, merasa lebih dan merendahkan orang. Bareng-bareng. Iblis merasa lebih dan merendahkan, sifat merasa lebih dan merendahkan orang lain, namanya sifat sombong. Maka dosa yang pertama yang pernah terjadi di atas langit yaitu sombong. Ada nggak Ustadz yang sombong? Ada nggak Ustadz yang sombong? Udah, terusin lagi ya. Kembali lagi. Siapa tadi namanya nih? Qabil dan siapa? Bagaimana Allah menyelesaikan permasalahan anak-anak Nabi Adam ini? Ikuti saya. Di Quran ada surat Al-Maidah ayat 27. Ikuti saya. Idz qarraba qurbana, maka masing-masing baik Qabil dan Habil diperintahkan Allah untuk berkurban, bukan korban.
Kalau hatinya selalu menderita, tertekan, itulah korban perasaan. Tapi kalau ini kurban, maka hurufnya bukan O tapi U, yaitu dhammah, kurban, dan hurufnya bukan kaf tapi kof. Maka di spanduk jangan tulis hewan dengan huruf K, kurban. Kalau hewan dengan huruf K, kurban, bukan kof, dalam bahasa Arab artinya masalah, kesulitan, musibah. Maka hewan kurban dengan huruf K, K berarti hewan penuh masalah. Tapi yang benar adalah hewan kurban dengan huruf Qaf, tulisannya Q, artinya adalah dekat. Maka membeli hewan kurban biar kita sama Allah jadi dekat. Maka kurban yang Allah terima bukanlah kurban. Ini kalau saya begini, oh iya, ya Allah mudahkan ya Allah. Maka kurban yang Allah terima adalah kurban bukannya, tapi kurban karena Habil berkurban dengan memberikan domba yang maka dari situ kita pahami ternyata sejarah kurban sudah Allah perintahkan sejak manusia pertama di muka bumi, yaitu Nabi. Dan kemudian kita bisa pahami, kalau membeli hewan kurban, kalau berkurban pilihlah yang terbaik, dan hewan kurbannya kita cintai. Maka Quran surat ketiga ayatnya 92 Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sedekah atau dikiaskan kurban yang Allah terima salah satunya yang terbaik, dan kurbannya kita cintai. Maka kalau kita bersedekah sesuatu yang kita cintai, itu luar biasa. Saya ulangi, kita bersedekah dengan sesuatu yang kita cintai, itu luar biasa. Masya Allah. Makanya ibu suka dan cinta dengan suami, maka suaminya di kurbanin. Bapak sehat Pak? Jadi kurban dan sedekah yang paling utama sesuatu yang kita cintai. Maka saya pernah kultum taraweh, saya tidak sebut nama masjid, kisah nyata dan kejadian nyata. Saya lagi tausiah, saya sampaikan sedekah yang paling utama sesuatu yang kita cintai. Bapak di depan angkat tangan. Ustadz, saya suka dengan sorban warna Ustadz, warna krem yang ada di pundak Ustadz sekarang. Kala itu saya pakai sorban warna krem. Dia suka, saya tanya, saya kasih apa tidak? Makanya ketika saya menyampaikan ini, jam tangan saya sudah saya copot. Ya, semuanya ya, beri yang terbaik. Dan sejarah kurban adanya sejak zaman Nabi. Suratnya 37 ayatnya 102. Ada nggak Ustadz yang sombong dikit-dikit Inggris? Yang mana dia orangnya? Nah, suratnya As-Saffat ayatnya 102. Ikuti saya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Sini. Ini aro. Pandangan ke depan dulu, pandangan ke depan. Ini Nabi Ibrahim punya istri yang pertama namanya Saroh, kita nyebutnya Siti Sarah. Nabi mengatakan dalam Sahih Muslim, kanat ahsanun nas, adalah wanita yang sangat cantik. Maka wanita yang sangat cantik yang diabadikan dalam hadis riwayat Imam Muslim adalah di zaman itu istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Saroh. Maka kemudian dengan izin, kalau saya begini Saroh, saya ini jarang-jarang tausiah begini-begini, cuman ada di sini karena nggak ada whiteboard. Saya ulangin ya, ini namanya Nabi
Istri yang pertama namanya nikah awalnya tidak membuahkan anak, maka Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim menikahi yang kedua atas izin Sarah. Maka ibu ingin mengikuti jejaknya Sayyidatuna Sarah, silakan izinkanlah suami menikah dengan yang kedua. Maka menikah lagi dengan yang kedua namanya adalah Hajar. Kita mengenalnya Siti. Maka dia yang mengizinkan, dia pula yang cemburu. Maka dia ingin luapkan cemburunya dengan cara memukul badannya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, jangan engkau pukuli badanmu wahai Sarah, karena cemburumu kepada aku dan Hajar, tapi lobangilah kedua telingamu. Satu lobang, satu lobang. Maka inilah sejarahnya wanita sampai hari kiamat pakai, karena cemburunya kepada, maka di luar sana kalau perempuan lobang kupingnya banyak. Wah, udah ngaji lagi ya. Dari pernikahan dengan, bukan ini, ya Allah ya Rahman, astagfirullahaladzim. Ini Sarah, ini Hajar. Sesuai arahan tangan saya, apaan nih? Apa ini? Sarah. Ini apa? Maka lahirlah dari pernikahan dengan Hajar sosok Nabi namanya Nabi Ismail. Maka di kemudian hari sampai akhir zaman nanti, maka muncullah negara Saudi Arabia. Dan dari anak keturunan Nabi Ismail lahirlah Nabi akhir zaman yang kita kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka dari jalur pernikahannya Nabi Ismail, kemudian Sarah Hajar dengan Nabi Ibrahim. Sedangkan dari pernikahan dan Sarah terkenal di zaman itu sangat, hingga lahirlah sosok Nabi, anaknya Sarah namanya Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak maka lahirlah sosok Nabi yang disebut Israel. Maka Nabi ini julukannya Israel, artinya hamba Allah, yaitu Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub istrinya dua, memiliki 12 orang anak. Salah satunya terkenal dengan ketampanannya, yaitu Nabi. Maka Nabi Yusuf punya bapak namanya Nabi. Jangan ragu, Nabi Yusuf punya bapak namanya Nabi, dan Nabi Yakub punya bapak namanya Nabi. Maka kalau begitu Nabi Yakub ini, Nabi Yusuf ini cicitnya Nabi Ishak. Bapak sehat kan? Nabi. Maka apa yang terjadi? Maka banyak pendapat ulama ketampanannya Nabi karena mengikuti nenek buyutnya, yaitu istrinya Nabi Ibrahim yang sangat cantik bernama. Maka kalau bapak dan ibu temu alumni SD, SMP atau SMA, ketemu alumni, maka teman bapak ibu hitam, istrinya juga hitam, tapi anaknya kok putih, jangan dibilang ini anak siapa. Bisa jadi ini anak nurunin kakek buyutnya yang tampan dan putih. Do you understand? Dengan siapa tadi namanya ini? Lahir sosok Nabi. Maka orang-orang Bani Israel mengatakan yang disembelih bukannya Nabi, tapi Nabi. Karena Nabi Ishak ini adalah buyutnya, kakeknya dari golongan Bani. Tapi ulama umat Islam sepakat yang disembelih bukanlah Nabi, tapi Nabi. Melalui apa penyembelihannya itu? Al-Quran suratnya 37 ayatnya 1 mengatakan bareng-bareng, ini aro. Saya ya, pemerintah sudah memutuskan Rabu 1 Zulhijjah. Bareng-bareng. Rabu. Rabu 28 Mei 1 Zulhijjah. Maka Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad atau Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat.
Maka hari raya Idul Fitri, enggak, maksud saya Idul Fitri setiap 1 Syawal, Idul Adha setiap 10 Zulhijjah. Bapak sehat, Pak? Astagfirullahalazim. Ustaz dimarah-marahin. Saya juga tahu Idul Adha. Maksud ucapan saya, hari raya Idul Fitri setiap 1 Syawal. Hari raya Idul Adha setiap 10 Zulhijjah. Hari raya Idul Fitri setiap, hari raya Idul Adha setiap. Maka sekarang ini hari ke-8 nyebutnya maka tarwiyah itu ada 2 pendapat. Yang pertama adalah bawa bekal air menuju Mina. Bareng-bareng. Tarwiyah artinya yang pertama bawa bekal apa bekal? Tadi ngomongnya apa saya? Hanya di sini yang berani nyala-nyalahin Ustaz ya. Yang jamaah lain pada sopan-sopan banget sama saya. Maka kalau begitu, tarwiyah bawa bekal jamaah haji, bawa bekal, bawa air persiapan menuju. Ya Allah, semoga yang belum haji berangkat haji. Sedangkan tarwiyah arti yang kedua asalnya di Quran tertulis suratnya 37 As-Saffat ayat 102, ru'yah. Kalau pakai kof, ru'yah artinya nyabut jin. Tapi ini ru'yah. Hati-hati kalau di badan ada jin. Dengar suara azan gelisah, baca Quran panas, di musola masjid pengajian duduknya udah enggak tenang, serba salah, maka khawatir dalam dirinya ada jin, harus diambil namanya ru'yah. Makanya yang duduknya sekarang sila salah, blonjor salah, nyender salah, maka yang duduknya nyender coba sesekali di ru'yah. Apa yang terjadi Ustaz? Maka tulisannya bukan pakai qaf, tulisannya pakai hamzah alif, yaitu sama-sama ru'yah. Tarwiyah, yaitu mimpinya Nabi Ibrahim malam mudahin jamaah ya Allah, mudahin jamaah ya Allah. Sini semuanya. 1, 2, 3, 4, 5 Zulhijjah, 6, 7. Maka semalam, maka hari ini hari yang disebut hari maka semalam Nabi, ini pakai bahasa gampang sekarangnya biar gampang ya. Ini pakai bahasa ilustrasinya. Maka umpama semalam Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih emang teman Nabi Ismail. Maka semalam Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya yang bernama Nabi. Apakah hari ini disembelih? Enggak. Nabi Ibrahim timbullah logika seorang anak yang harus rela dikorbankan, disembelih. Padahal ditunggu-tunggu ini anak harus mendapatkan ujian. Sama-sama ikuti saya. Asyaddul bala al-anbiya. Nabi mengatakan ujian yang paling berat adalah bagi seorang nabi. Maka ada ujiannya seorang nabi dari istri. Ada enggak nabi tapi istrinya enggak solehah? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Benar apa enggak? Ada enggak istrinya solehah tapi suaminya mengaku Tuhan? Namanya bukan istrinya. Saya juga tahu Fir'aun. Istrinya siapa namanya? Khadijah. Asia. Wahai ibu yang depan saya, ibu pilih mana? Punya suami kaya tapi enggak soleh. Punya suami miskin tapi soleh. Kaya pas soleh. Ya, terusin lagi. Apa yang terjadi Ustaz? Maka mimpinya Nabi Ibrahim malam semalam enggak disembelih sekarang. Maka kemudian mimpi lagi Nabi Ibrahim nanti malam, namanya Arafah. Arafah artinya mengetahui. Maka kemudian apakah besok
disembelih Nabi Ismail atau hewan kurban kita? Jawabannya tidak. Maka mimpi lagi malam ke-10, yaitu malam nahar atau Idul Adha, maka lusa penyembelihan hewan. Maka kalau begitu Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya yang bernama Nabi. Sebenarnya berapa malam? Jangan ragu, berapa malam? Kenapa harus 3 untuk meyakinkan? Maka di tanggal 10 Zulhijjah yang bertepatan insya Allah hari Jumat, paginya ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih, ada makhluk bernama iblis enggak menyukai karena ini akan abadi pembagian sosial kepada tunggu apa sampai akhir kiamat, yaitu berkorban. Maka makhluk itu enggak suka, maka iblis kemudian dilempari oleh Nabi Ibrahim dengan batu-batu kerikil. Itulah cikal bakal jamaah haji melempar jumroh. Do you understand? Berapa kali mimpi? Maka dalam situlah saya pahami mimpi itu ada 3. Dihafalin ya. Mimpi dari Allah yang baik, mimpi dari setan tidak baik, mimpi tidak punya arti, laisa laha harfun muayyan, bunga tidur. Ulangi ya. Mimpi sekedar bunga tidur. Siapa namanya Pak yang nyender di tembok ini? Siapa namanya? Herman. Nanti malam Pak Trio mimpi, dalam mimpinya menggorok lehernya Pak Herman. Maka itu bukan dari Allah. Dari siapa? Tapi kalau mimpinya Nabi apalagi, maka itu datangnya dari siapa lagi Ustaz selain Rasulullah? Selain Nabi Ibrahim yang pernah bermimpi 3 malam, ada Sahih Muslim yang itu Rasulullah mimpi 3 malam sama-sama. Ini bareng-bareng ya. Urituki. Kalau perempuan di ujungnya pakai ki, kalau laki-laki ujungnya pakai k. Bareng-bareng. Ini urituki fil manami salasa layalin. Fokus ke depan dulu. Aku bermimpi melihat wajahmu wahai Aisyah sebanyak 3 malam. Maka apa yang terjadi dalam mimpinya Nabi Muhammad? Malaikat Jibril bawa kotak besar. Kotaknya ditutupi kain sutra. Dan Nabi Muhammad disuruh membuka. Ternyata pas beliau buka, di dalamnya ada wajah Aisyah. Dan kata malaikat Jibril, hadhihi imro'atuka, ini adalah istrimu. Maka kemudian Nabi Muhammad menikahi Aisyah di bulan Syawal melalui proses mimpi sebanyak. Kenapa melalui mimpi? Meyakinkan kala itu Aisyah masih belia kok dinikahi, ternyata wahyu dari Allah. Maka Nabi Muhammad menikahi Aisyah bukan karena nafsu, tapi wahyu atau perintah dari. Ada nggak kiai usia 50 tahunan nikah sama gadis belasan tahun? Ada nggak? Itu kira-kira dari wallahu a'lam. Maafin kiai ya, kiai maafin saya ya, maafin saya ya. Belum lama ada yang WA saya. Kelihatan dari foto WA-nya gadis muda berkerudung hijau. Dia sedang punya masalah dengan keluarganya, ngajakin ketemuan berduaan aja di teras kota BSD. Kira-kira saya mau apa enggak? Terusin lagi ya. Dari situlah kita bisa ternyata sejarah kurban pun diteruskan di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Adam, kedua Nabi, dan ketiga suratnya Al-Kautsar. Suratnya Al-Kautsar cuma 3 ayat. Yuk bareng-bareng. Terus.
Masya Allah Patrio, hafalannya pinter. Masya Allah luar biasa. Masya Allah hafalan Qurannya, suratnya Al-Kautsar cuma 3 ayat. Ayat yang keduanya, ya Allah mudahkan ya Allah. Ayat keduanya, maka sholatlah karena, dan setelah sholat ada perintah berkurban. Maka kalau kita berkurban, menyembelih hewan kurban diperintahkan setelah kita sholat. Dari situlah ke depan dulu pandangannya Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ulangi. Syafi'i, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Pak Syafi'i. Ada di Cepete Syafi'i panggilan PI. Syafi'i. Ada Yusuf panggilannya. Ada orang namanya Rozak, Abdul Rozak, cakep sekali panggilannya. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, mayoritas ulama mengatakan kurban bukanlah wajib, sunnah. Cuma ada satu imam yang mewajibkan kurban bagi yang mampu, namanya adalah Imam Hanafi. Kecuali Pak siapa namanya, Pak Sobri. Bapak selalu sabar hidup di muka bumi ini. Masya Allah. Sedangkan ini namanya Pak trio. Bahasa Arabnya trioun. Kayaknya nggak ada dah. Trio. Udah ngaji lagi ya. Pandangan sini dulu. Dan Sobri bilang begini, kalau tanah saya laku 100 meter dengan harga semeternya 20 juta, maka jumlahnya 2 M. Maka saya akan janji kurban seekor sapi, dan saya janji sapinya tipe yang paling bagus, namanya limosin, beratnya 650 kilo. Masya Allah, semoga Pak Trio dan Pak Sobri Allah ijabah ya. Emang berapa sapi limosin 650 kilo? 45 jutaan. Setiap tahun saya jualan hewan kurban. Tapi dari banding ada yang beli saya. Nggak pernah sejuk-ujuk saya ngerasakan gitu, nggak pernah ada yang beli. Bu, Ibu, belum lama ada yang beli sapi saya. Demi Allah saya nggak bohong. Harganya 48.500.000, ditransfernya 50 juta. Ibu kelebihan 1.500.000, jangan balikin Pak Ustadz. Itu buat Pak Ustadz dan keluarga. Masya Allah. Apa di pikiran saya? Ini baru jamaah saya. Dan ngaji lagi ya. Begitu. Dan anaknya 20 juta semeter dan jumlahnya 2 M, maka kurban bukan lagi sunnah, tapi kurban hukumnya adalah karena dia sudah bernazar. Maka suaranya bareng-bareng, siamu yaumin. Barang siapa yang berpuasa di hari ini, pemerintah kita Muhammadiyah NU, juga insya Allah pemerintah Saudi Arabia, maka besok sama-sama jamaah haji sedang di Padang. Maka apa yang terjadi? Jamaah haji sedang wukuf, kitanya sedang. Maka puasanya mulai besok, atau puasanya mulai hari ini, atau puasanya Senin, atau puasanya mulai 1 Zulhijjah, boleh. Tapi dari 9 hari jangan sampai kelewatan besok. Hari apa namanya? Maka yang puasa besok insya Allah dosa-dosanya Allah ampuni setahun yang, dan setahun yang akan. Bareng-bareng. Nawaitu sauma Arafah lillahi ta'ala. Bareng-bareng. Niatku puasa esok hari Arafah karena Allah.
Barusan Bapak udah niat dan Ibu urusan sama Allah. Kejebak. Siap insya Allah. Nah, bilang insya Allah dong. Siap insya Allah. Maka kalau udah ada yang niat, kemudian nggak mampu puasa besok, gimana caranya Ustaz dia dapetin puasa? Terimakanlah orang yang Masa orang puasa dikasih makan berbuka? Berilah makan orang yang berbuka puasa. Makanya Bu, setiap Senin Kamis Pak Afri, setiap Senin Kamis Ayamul Bid ada aja jamaah pengajian saya bawain makanan buat buka puasa saya dan keluarga. Masya Allah, luar biasa jamaah ini. Tapi nggak semua, ada juga yang udah kenal lama, sampai sekarang nggak pernah bawain makanan Senin Kamis. Jadi kalau gitu besok ngapain puasa hari tutup terakhir? Besok kita ngapain insya Allah? Terakhir, hafalkan. Salah satu istri Nabi namanya Sayyidatuna Maimunah. Enggak, langsung aja. Maimunah. Maimunatun. Maimunah. Siapa tadi? Ada nggak perempuan yang Maimunah? Almarhumah ibu saya punya adik perempuan. Namanya Hajah Maimunah. Orang Betawi manggilnya Ence Munah. Maimunah jadi Munah. Maryam jadi Iyam. Yusuf jadi Hashim jadi udah puas ya. Siapa jadi salah satu istri Nabi namanya? Apa yang terjadi? Pada ke depan dulu. Ketika Nabi sedang tiba-tiba Nabi diberikan susu oleh istrinya tadi yang bernama, maka apa yang terjadi? Nabi meminumnya. Maka kalau begitu jamaah haji besok nggak puasa. Karena besok mereka butuh. Nabi nggak puasa. Yang puasa adalah kita yang tidak. Allah mengatakan di hadapan malaikatnya, sini semuanya, ini umpama jamaah haji. Aminkan? Ini malaikat. Contoh dongan ya. Ini siapa tadi? Jamaah haji. Ini siapa? Unzur ila ibadi unishu sanubra. Jamaah haji dibanggakan Allah di hadapan yang sedang tutup. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Wahai para malaikatku, aku bersaksi, aku menghapuskan dosa-dosa yang di padang Arafah. Maka jamaah haji besok Allah ampuni insya Allah. Sama-sama wukuf ya. Jamaah haji diampuni sama Allah besok. Sedangkan kita yang tidak haji besok diampuni insya Allah. Maka besok disebut Yaumul Maghfirah. Arafah adalah hari pengampunan. Time is over. Bukan dari sini dan yang lain. Semangat ibadah, insya, semangat bersahabat, insya. Ustaz, ya boleh enggak mendaging kurban? Banyak. Bisa buka Quran surat Al-Hajj 22 ayat 28. Bolehnya, tapi sebagian. Atau enggak boleh juga lebih dari maka Bapak Trio panitia kurban, maka bawalah jamaah. Kata Ustadz Hashim di Bank Permata, boleh ambil makan daging kurban. Wahai panitia kurban, saya minta 4 pahatnya dan 15 kantong daging kurban saya. Itu bukannya kurban, tapi numpang pokok. Ya, semoga ada barokahnya, semoga ada manfaatnya. Sudah jam 1 kurang 1 menit. Cukup ya? Nggak bareng-bareng, cukup ya? Sama-sama deh. Bisa ngatur Allah enggak? Enggak sama-sama dong. Bisa ngatur Allah enggak?
ngatur ustaz. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar, enggak semudah itu Bapak meninggalkan ruangan ini. Saya mau tes dulu apa yang sudah saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah nama kembangan kopi yang diperoleh hari sangat cantik? Namanya? Masya Allah. Apakah dosa yang pernah terjadi di atas langit yaitu? Masya Allah. Apa dosa yang pertama terjadi di muka bumi penyakit hati? Namanya? Namanya? Kurban dengan huruf Q, artinya adalah siapakah anaknya Nabi Ishak yang dapat keturunan Israil? Ya Allah ya Rahman, Yakub Nabi Yakub. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nabi siapa tadi? Siapakah nama imam yang mewajibkan hukum berkurban? Dan apa hukumnya suami meletakkan dompet di atas meja, diambil duitnya sama istri berkorban dalam istri? Hukumnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.